Yap, ini dia Land of Dawn, di mana udah ada beberapa player yang memang sudah mulai mengisi dari role-nya masing-masing. Lalu ada Nana dan juga Parsha di bagian tengah, di mana mereka sekarang bertemu. Tadi udah ada energy impact yang dikeluarkan, Curse of Crow juga sebelumnya udah dikeluarkan, tapi untuk Nana sendiri, Molina Smurfsnya diparkirkan di situ. High-nya apabila tidak berhati-hati bisa aja ada Molina yang langsung mengejar karena tubuhnya. Namun sekarang Quad Shadow yang dia miliki masih bisa berpindah tempat dengan sangat cukup cepat. Udah ada Link yang menjadi korban dengan Jet Kundonya tadi langsung nancap ke arah pergerakan dari Link. Yes, Ikino sejauh ini masih bisa bertahan dari gempuran yang diberikan oleh Aura Fire, tapi Forever di area mid lane masih bertahan untuk membersihkan wave yang di balik tarotnya. Ikino pun langsung diganggu begitu saja kali ini di mana. Kita bisa lihat juga di mana Kira udah mulai coba untuk memberikan gempuran yang signifikan karena Ikino membuat Ikino dengan Fence Poise-nya pun harus melakukan recall terlebih dahulu dan mengurungkan niatnya mengambil satu buah orange buff di menit pertama, Pak Pulung. Yep, Keira memberikan gangguan yang sangat mengerikan ya, hingga mengharuskan dari Linknya harus pulang terlebih dahulu, dan itu adalah keterlambatan dari sisinya untuk melakukan farmingan karena tadi dari orange buffnya juga mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Di bawah Pakitonya masih cukup kuat, Jejonya udah tas di situ. Guinevere pun harus pulang. Yes, Guinevere harus pulang. Kali ini Godiva low HP harus mengisi kembali HP-nya. Steward di sel di area bawah masih sibuk untuk membersihkan wave minionnya. Meanwhile Hike udah melalang buana kali ini ditemani oleh Kabuki. Nggak mau terlalu overcommit juga untuk memberikan struggling dan pressure ke area clean. Prepare untuk balik lagi kembali melalang buana karena Turtle yang pertama sudah mulai hadir di Land of Dawn. Oke, Jejo hanya melihat dari kejauhan di mana Keiranya masih clear terhadap wave minion tersebut. Masih level 4, masih menang dari sisi level untuk lapu-lapunya. Tapi sekarang dari Turtle itu sendiri udah mulai dicolek oleh pemain Aura, dan mereka ternyata tidak ada kontes yang ingin mendekat ke arah Turtle tersebut. Yes, dari Linknya prefer untuk ngamanin objektif lain aja untuk mengambil keuntungan. Dia lebih memilih untuk merelakan Turtle ke tangan Hike dari Aura Fire. Facehugger sejauh ini masih membersihkan wave-nya di area mid lane. One situation dengan Nana, Wings Bayunya diterjebak dengan Molina Smurf di sana, langsung dikutuk jadi kelinci. Ketabrak dengan Molina Smurf yang ternyata diparkirkan di dalam rebutan, tapi di bagian bawah coba lihat clean-nya. Hampir aja mendapatkan sebuah point dead terhadap tubuhnya karena mengerikan sekali untuk berhadapan dengan Pakito. Dia bisa maju dengan sangat-sangat cepat ya. In and out dari Pakito ini cepet banget loh. Yes, benar sekali. Sejauh ini masih belum tercipta Frostbolt, tapi Forever memaksakan dirinya untuk masuk ke area daerah teritorial Facehugger yang membuka Fated Ace Strike. Namun Facehugger masih bisa bertahan, tapi dua Wave Drake dikeluarkan mengarah seorang Jeju yang low HP. Coba mundur dengan satu buah Brave Spectre dan selamat. Gak jadi tercipta First Blood untuk Aura Fire. Oke. Masih selamat sejauh ini. Linknya pun masih punya purple buff. Sementara itu Godiva mungkin nantinya dengan special migration di mana dia bisa lompat ke bagian depan, lalu ada magic requiem. Siap semuanya pasti akan berjoget bersama dirinya apabila itu connect. Namun untuk sekarang coba lihat Facehugger pergi dulu ke bagian bawah karena mereka menargetkan terhadap Clean, karena Clean-nya sendiri, Clean-nya pun harus didapatkan. Yes, benar sekali. Clean harus mundur rel belakang terlebih dahulu karena udah ada Facehugger juga yang siap untuk membantu area Kabuki. Tapi kali ini udah mulai ada rotasi juga dari Facehugger kembali ke area mid lane. Kita bisa lihat juga Kabuki mengantongi satu buah Bloodlust X, dan sejauh ini di menit ketiga sama-sama nggak mau mengamankan Striber, dan bahkan Spazio Megasaurus langsung dikeluarkan begitu saja. Forever masih bisa ada pasifnya buat Godiva, hanya bisa memberikan efek low HP aja ke area Nana di area mid lane. Yep, sementara itu untuk Forever udah bersembunyi dalam rumputan. Ada Molina Bliss langsung dikeluarkan, tapi Holy Batif dan juga tadi langsung kena ke arah Keira. Purple buff-nya masih diganggu, Wave Dragon-nya langsung ditendang menjauh begitu aja. Tidak mau melanjutkan karena cukup beresiko dan udah fix. Itu tadi bakal tidak bisa mendapatkan point kill terhadap Linknya, makanya dia langsung mundur. Pemilihan yang sangat wise, bijaksana sekali. Iya, benar sekali. Kali ini energi outer Turret shield-nya akan hilang dalam waktu 30 detik lagi. Kedua belah tim sudah mulai melakukan encounter di mana Hike sudah mulai dapat informasi. Godiva sudah mulai bersembunyi di area bus mengoptimalkan spatial migration-nya ke area satu dan bahkan langsung dikeluarkan dengan seorang Hike, di mana Hike mampu mendapatkan satu point kill dan advantage dengan satu buah
juga objektif Turtle kali ini Pak Pulung. Wow, turtle-nya kembali berhasil diambil oleh Ninja ini, oleh Hayabusa ini, menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Aura Fire. Mereka mendominasi. Coba lihat dari sisi networknya di atas sana, lapu-lapu seorang diri berhadapan dengan dua orang sekaligus. Akankah kali ini mereka berhasil untuk mendapatkan, karena sekarang kombonya berjalan dengan begitu baik. 3 orang sekaligus langsung bisa didapatkan. Lapu-lapu yang namun di bagian tengah untuk Quinifer-nya, bisa kan dia bertahan? Tidak, karena langsung ditimpa aja dengan Tempest of Blade yang dimiliki oleh Ling. Yes, Tempest of Blade Davin Karatara dan membuahkan hasil membuat Godiva yang low HP harus hilang di area mid lane turret kali ini. Bahkan kita bisa lihat di mana satu turret yang ada di area top lane milik Morph Viper berhasil diambil oleh Aura Fire kali ini. Kabuki di area bawah belum ada informasi yang didapatkan, sudah mulai memanage wave ini dan bahkan menggebuki ke area outer turret, namun dihentikan begitu saja. Udah mulai dipoking oleh 4 hero bahkan dari Morph Viper kali ini. Belum mau prefer untuk team fight, malah karena ada Facehugger juga yang membuka satu buah Federate Ace-Strike Pak Pulung. Yep. Itu di bagian bawah juga mereka berdua, mereka siap untuk mendapatkan langsung ke Rotot, tapi Way of Dragon-nya tadi langsung nancap, Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Bisakah untuk kali ini Link-nya kabur dari area tersebut? Tapi ternyata itu hanyalah bayangan dari Guinevere-nya yang disikat habis. Pergerakannya begitu indah, tapi coba lihat Hayabusanya langsung mengarah ke area Purple Buff, di mana Link sangat butuh akan Purple Buff tersebut. Bisakah mereka mendapatkan Purple Buff ini? Ternyata tidak. Magic Requiem-nya juga tadi connect ke arah Rafaela, tapi belum ada damage yang begitu berarti untuk bisa mengubah itu menjadi poin kill tambahan untuk Aura Fire. Sejauh ini Facehugger membuka satu buah Federate Ace-Strike dan bahkan Hike memberikan satu damage. Masih ada pasif membuat Forever masih bisa selamat, tapi Airborne sudah di sana. Lapu-lapu diulap dengan 2 Wave Dragon. 1 poin kill diamankan oleh Godiva. Dengan wave dan penunjang pergerakan mereka di area mid lane mampu mengambil mid lane turret, jantung turret Morph Viper, sehingga mereka bisa dengan sangat mudah untuk mengakuisisi jungle dari Morph Viper Pak Pulung. Yap, karena untuk beberapa saat ini ada Purple Buff yang hanya menjadi mimpi ya. Yap. Untuk pemain dari Morph Viper bisa mendapatkan, karena sangat-sangat diganggu terus-terusan juga oleh pemain dari Aura Fire. Sementara Link sangat butuh akan Purple Buff tersebut. Tapi di bagian tengah mereka udah mulai berkumpul. Satu auto turret di area midnya juga udah dihancurkan. Di bagian bawah Chow-nya sangat-sangat bernafsu untuk bisa membabar habis seluruh pemain yang dimiliki oleh Morph Viper. Tapi dari Turtle-nya pun gak bakal ada kontes tambahan. Turtle-nya bisa diambil lagi oleh Hayabusa. Sekarang masih menit 7.30, tapi levelnya udah 11. Akankah menit 10 level 15 bisa diciptakan lagi oleh Hayabusa? Tapi Jejo kali ini mendapat pergerakan signifikan dari Kira. The Wave Dragon begitu saja karena damage-nya digerus dengan satu buah Federate Ace-Strike. Kira Davin Karatara untuk membuahkan hasil membuat Jejo nggak bisa memendung damage yang diberikan dan langsung tumbang begitu saja. Meanwhile di area top lane Kabuki masih bisa mundur dan nggak mau terlalu overcommit Pak Pulung. Nggak bisa, dia nggak punya energi yang begitu banyak dari Link-nya. Dia pun harus bisa mengkalkulasikan dengan sangat-sangat baik. Apalagi yang dilawan adalah Pakito. Namun sekarang Magic Requiem-nya udah connect juga ke arah Nana, tapi Nana masih bisa selamat. Molinas Musa langsung dilempar ke bagian depan. Bisakah selamat untuk kali ini Godiva-nya? Godiva yang nggak berhasil selamat karena langsung berhasil diamankan juga oleh Link-nya. Tapi again and again Purple Buff hanya menjadi mimpi untuk pemain Morph Viper, yaitu Ikino. Yes, Ikino lagi-lagi kehilangan Purple Buff-nya kali ini karena diambil begitu saja oleh Hike. Hike benar-benar melalang buah dan mengambil possibility jungle yang bisa dia ambil. Kita bisa lihat juga kali ini Kabuki sudah menggerakkan wave minion-nya. Feather Ice Strike pun dibuka begitu saja oleh Facehugger, tapi langsung dipundur aja begitu saja oleh Jejo. Jejo coba untuk mulai bertahan dari pergerakan Kira yang membuka satu buah Wave Dragon, tapi kita bisa lihat juga di mana Kabuki coba untuk mulai bertahan tapi tak bisa, di mana satu hero Aura Fire. Kira harus tumbang Pak Pulung. Yap, Kira pun menjadi korban, tapi shadow kill-nya udah akan langsung mendapatkan ke arah Pakito. Abang-abangan Jim walaupun badannya penuh akan otot dan juga tulang kawan otot besi, namun kali ini dengan adanya Hai berhasil untuk mendapatkan, namun malah langsung dipalaskan begitu aja. Link-nya mendapatkan poin kill lewat Hayabusa. Wow, walaupun Ikino nggak dapat purple buff-nya, tapi dia bisa masih mengoptimalkan posisinya. Sejauh ini dia masih belum terpick off. 4 poin kill membuat Ikino membawa tabungan yang cukup besar, yang dimana kita bisa lihat dari Ikino sendiri harus mulai optimalkan positioningnya lebih baik lagi. Kita bisa lihat di sini di mana Godiva-nya nggak mau terlalu overcommit juga. Ikino memberikan damage signifikan, tapi Kira membuka satu buah dua Dragon. Menarik, ada Molina Blaze juga yang dibuka, namun damage yang diberikan membuat Ikino nggak bisa dihentikan. Kali ini Vince Walker belakang, Facehugger membuka satu buah Faded Attack, namun nggak bisa menumbangkan berat dari seorang Ikino,
Pak Pulu. Wow, Holy Baptism yang menyelamatkan langsung ke arah Nana karena Nana barusan kehabisan nyawa tapi masih ada pasif yang dia milikin. Dia masih bisa menjadi rubah kecil yang lucu. Dia pergi dari area tersebut. Walaupun ada Rafaela tadi dengan bantuan yang sangat berarti sekali. Namun sekarang ada Purple Buff yang akankah bisa diambil oleh pemain dari Mob Viper ataukah Hainya masih bisa mengamankan ke arah Purple Buff tersebut karena sekarang mereka beradu langsung ke arah Retribution. Siapa yang mendapatkan Purple Buff tersebut Masih sejauh ini? Oke, malah situ siapa yang bisa mendapatkan? Rafaela yang dapat Purple Buff-nya. Gak apa-apa. Dokter keliling ini yang dapat Purple Buff. Gak apa-apa, masih bisa stay. Oh, kata Hyde-nya tadi masih ada ungu-ungunya, tapi ternyata Rafaelanya yang berhasil secure. Setidaknya nggak jatuh ke tangan Aura Fire. Jadi Mob Viper nggak rugi-rugi banget walaupun Rafaela yang nge-secure. Kali ini Godiva coba untuk mulai keliling mencari informasi tentunya. Sejauh ini Lordnya masih dicuekin aja nih Pak Pulu. Iya, itu dia. Oke, namun sekarang ada pergerakan yang dilakukan oleh Keira. Keira kan bawanya emblem tank ya. Iya. Ini mah enak banget gitu loh. Banget. Dia mah pede akan Confident pertahanan dia. dirinya yang siap untuk diberikan hit oleh orang. Pukul aku katanya. Aku Pukul sudah aku. biasa menerima kesakitan yang ada di dunia ini. Aku sudah biasa. Benar banget, dia udah percaya diri banget untuk berjalan sendirian karena dia pun bisa menahan damage yang sedemikian hingga distraction diberikan oleh seorang Kira pun membuahkan hasil di mana Aura Fire berhasil mengamankan Lord yang pertama. Kali ini pun Mob Viper dia nggak mau mengambil dan mengkontes ke area Lord, prefer untuk mundur aja memikirkan defense mechanism nih Pak Pulung. Waduh, ini nggak kebayang gimana nanti kalau untuk event offline ini ada penontonnya misalnya ya, ada penonton buset ini serunya bukan main. Masalah sekarang aja dari pemilihan hero ini udah seru parah loh. Dari item initiation-nya coba kita lihat. Parsianya udah item jahat semua, Clock of Destiny, lalu ada Lightning Transient, ada Genius One juga sekalian Niban, kepala, Vertigo lah, Migraine lah, sakit kepala menyeluruh lah, semuanya udah pasti bisa bakal langsung didapatkan oleh player lawan yang terkena dari efek Feather Ice Strike tersebut. Namun untuk sekarang Chow-nya setelah masuk dia keluar lagi dalam Feather Ice langsung dikeluarkan begitu aja. Coba lihat karena Nananya, Nana menjadi korban dengan begitu menyakitkan. Namun sekarang Rafaelanya malah keluar sendirian. Bisakah dia masuk lagi ke dalam pekarangan rumahnya? Namun sekarang Jojo-nya lompat ke bagian depan, masih bisa selamat Keiranya dengan sedikit darah yang dia miliki. Dia punya Sunpo, dia punya darah damage yang begitu menyakitkan. Namun udah ada Godiva tadi yang lompat ke bagian depan dengan sangat-sangat baik. Magic Recoil-nya langsung connect. Udah ada Facehager lagi di shutdown. Berhasil langsung dilakukan. Linknya langsung menghilang. Federasi di bagian belakang. Nananya berubah menjadi rakun kecil yang lucu. Ada itu tertarik yang pecah. Ada lore yang udah mulai masuk di bagian tengah. Juga Betarantnya akan segera langsung dihancurkan. Best Talent-nya terbuka dengan begitu bebasnya. Mereka mengulangan kuantitas dari sisi pemain. Tapi Best Talent-nya akan segera dibawa habis dan kelar sudah pertempuran. Aura Fire take the game yang kedua, luar biasa. Aura Fire mampu mengkonsistensikan kemenangan mereka di game yang kedua, match yang kedua kali ini Pak Pulung. Wow. Ini match ketiga ya? Match